Saya Ramadhan Septian, saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Saya ingin mempresentasikan tugas pasar dan lembaga keuangan yang berbentuk PPT. Summary Data Infografis Perkembangan Sektor Jasa Keuangan 2022. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis perkembangan sektor jasa keuangan 2022. Kondisi pasar modal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Beberapa indikator utama yang mencerminkan kondisi ini meliputi IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks ini mengalami peningkatan mencerminkan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia. Jumlah emiten. Peningkatan jumlah perusahaan yang go public menunjukkan minat yang tinggi dari perusahaan untuk mengumpulkan dana melalui pasar modal. Volume dan nilai transaksi. Volume dan nilai transaksi, saham menunjukkan aktivitas perdagangan yang aktif, mencerminkan likuiditas pasar yang baik. Kondisi perbankan di Indonesia. Kredit perbankan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan peningkatan permintaan dari sektor real dan dukungan perbankan terhadap perekonomian. Sektor penerima kredit. Kredit tersebar ke berbagai sektor ekonomi, termasuk manufaktur, perdagangan, dan infrastruktur. Dana pihak ketiga atau yang disingkat dengan DPK. Pertumbuhan DPK, dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Menunjukkan pertumbuhan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Rasio kinerja NPL, Non-Performing Loan. Rasio kredit bermasalah relatif terkendali, menunjukkan kualitas aset perbankan yang baik. CAR, Capital Adequacy Ratio. Rasio kecukupan modal perbankan tetap di atas batas minimum yang telah ditetapkan, menunjukkan ketahanan perbankan terhadap risiko keuangan. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia. Ada 3 bagian. Yang pertama, sektor manufaktur. Pertumbuhan di sektor manufaktur didukung oleh peningkatan produksi dan ekspor. Yang kedua, sektor perdagangan. Peningkatan aktivitas perdagangan baik domestik maupun internasional, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang ketiga, sektor infrastruktur. Investasi di sektor infrastruktur meningkat, didukung oleh proyek-proyek pemerintah dan swasta. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan lainnya. Antara lain ada 3. Yang pertama, penguatan pengawasan. Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas dan pasar integritas. Yang kedua, ada digitalisasi. Mendorong adopsi teknologi digital dalam bentuk layanan keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dan yang ketiga, ada perlindungan konsumen. Memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen untuk memastikan konsumen tetap terjaga. Program edukasi dan perlindungan konsumen di tahun 2022. Edukasi, peningkatan literasi keuangan. OJK melaksanakan berbagai program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, seperti seminar, workshop,
dan kampanye media sosial. Inklusi keuangan. Program inklusi keuangan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan formal. Perlindungan konsumen. Pengaduan konsumen menyediakan mekanisme yang mudah untuk diakses pengaduan konsumen, serta penanganan yang cepat dan adil terhadap pengaduan tersebut. Transparansi informasi mewajibkan lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Opini, program edukasi dan perlindungan konsumen sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 fokus pada stabilitas, inklusi, dan inovasi. Stabilitas menguatkan pengawasan dan regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Inklusi mendorong peningkatan akses layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Inovasi mendukung inovasi teknologi di sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Opini kebijakan OJK yang seimbang antara pengawasan ketat dan dorongan inovasi akan membantu memastikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil dan dapat berkembang dengan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Infografis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan sektor jasa OJK keuangan di Indonesia, serta peran penting OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor ini demi memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Edukasi konsumen. Program-program ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang mereka beli. Ini termasuk informasi tentang hak-hak konsumen, cara mengajukan keluhan, serta mengenali produk dan layanan yang berkualitas. Perlindungan data pribadi, dengan semakin banyaknya transaksi online, perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama. Program perlindungan konsumen tahun 2022 berusaha untuk melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan dan kebocoran informasi. Kepatuhan terhadap regulasi. Program ini juga berfokus pada memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang ada, termasuk dalam hal keamanan produk, transparansi harga, dan layanan purna jurnal. Penanganan keluhan. Ada upaya untuk memperbaiki mekanisme penanganan keluhan konsumen, memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang mudah untuk melaporkan masalah dan mendapatkan solusi yang memadai. Opini saya tentang hal ini mengenai program ini adalah bahwa meskipun ada kemajuan dalam banyak area, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi yang konsisten di seluruh wilayah dan sektor. Selain itu, edukasi konsumen harus tetap diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi dan pasar. Program-program ini juga perlu beradaptasi dengan perubahan cepat dalam dunia digital dan memastikan bahwa perlindungan yang diberikan ini benar-benar efektif dalam praktik. Peningkatan pengawasan dan regulasi.
OJK memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk memperketat aturan mengenai transparansi, laporan keuangan, dan tata kelola perusahaan. Inovasi dan digitalisasi. OJK mendukung inovasi dan digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi perkembangan fintech dan teknologi keuangan. Kebijakan ini mencakup untuk platform pembayaran pinjaman digital dan produk investasi berbasis teknologi. Perlindungan konsumen. OJK terus fokus pada perlindungan konsumen dengan mengedukasi masyarakat tentang risiko dan hak-hak mereka dalam transaksi keuangan ini, termasuk kampanye untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan layanan yang adil dan transparan. Stabilitas sistem keuangan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menerapkan kebijakan yang mendukung likuiditas dan solvabilitas lembaga keuangan ini, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi potensi resiko sistematik dan memastikan kesiapan lembaga keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Integrasi dan koordinasi. OJK bekerja untuk meningkatkan integritas dan koordinasi antara lembaga keuangan dan regulator lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini penting untuk memastikan konsistensi regulasi dan memfasilitasi pengawasan lintas sektor. Opini saya mengenai kebijakan OJK tahun 2022 adalah bahwa langkah-langkah tersebut umumnya sangatlah penting untuk menjaga kestabilan sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen. Namun, tantangan ketidakpastian konsumen global, adopsi teknologi yang cepat, dan resiko sistematik tetap memerlukan perlindungan terus-menerus. OJK perlu terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi sambil memastikan bahwa yang telah diterapkan tidak hanya efektif, tetapi juga mendukung pertumbuhan inovasi dan yang sehat di sektornya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.